Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita masih berbicara dengan atau tentang transformasi, dan yang sekarang yang akan kita bahas yaitu bagian yang ketiga, yaitu perputaran atau dinamakan rotasi. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian baca sendiri. Jadi apa yang harus kalian dapatkan setelah mempelajari pembelajaran ini? Yang akan Ibu bahas mulai dari pengertian rotasinya, yaitu pengertian rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik tetap ini dinamakan titik pusat rotasi. Besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut sudut rotasi. Dan untuk sifat-sifat rotasi, ini yang pertama, bangun yang diputar itu tidak akan mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Dan yang B, bangun yang diputar itu hanya mengalami perubahan posisi. Artinya tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan posisi. Secara umum, perputaran atau rotasi dapat dinyatakan dengan yang pertama, rotasi 90 derajat atau yang berlawanan arah jarum jam. Nah, jika berlawanan arah jarum jam, maka ini diberi tanda positif dengan pusat rotasinya titik pangkal koordinat yaitu O 0,0. Di sini dirumuskan A, B dirotasikan dengan 0,90 derajat, maka bayangannya A aksen negatif B, A. Jadi bertukar tempat B-nya, tapi B-nya diganti dengan inverse-nya, yang asalnya B-nya positif jadi negatif, tapi di sini kedudukannya menjadi X ya. Jadi kalau di dalam koordinat X, Y, maka di sini menjadi negatif Y, X. Tapi di sini dituliskan dengan A, B. Yang rotasi 90 derajat searah jarum jam, nah ini akan diberi tanda negatif pada rumusnya. Jadi R 0, negatif 90 derajat gitu ya. Nah, contohnya bukan contohnya, rumusnya di sini A, B, maka bayangannya A aksen B, negatif A. B, negatif A. Kemudian untuk rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, ini ada ataupun searah dengan jarum jam, ini ada keistimewaan. Bayangannya atau rumusnya baik itu berlawanan ataupun searah akan sama hasilnya. Nah, ini ya, yang A, B yang dirotasikan berlawanan arah jarum jam 0,180 derajat, bayangannya A aksen negatif A, negatif B. Begitu juga rotasi 180 derajat searah jarum jam ini atau ditulis 0, negatif 180 derajat, maka tetap bayangannya yaitu negatif A, negatif B. Kenapa? Karena 180 derajat, sudut 180 derajat itu merupakan garis lurus. Jadi baik itu searah ataupun berlawanan, itu akan tetap jatuhnya di situ. Kemudian untuk yang ketiga yaitu rotasi 270 derajat. Yang pertama, sekali lagi, untuk berlawanan arah jarum jam maka ini positif, kalau searah berarti negatif ya. Jadi ditulisnya 0,270 derajat untuk yang berlawanan, untuk yang searah 0, negatif 270 derajat.
Jadi di sini lihat rumusnya, untuk titik asal dan bayangannya A, B, maka bayangannya untuk 0,270 derajat, B, negatif A. Kemudian untuk rotasi 270 derajat yang searah jarum jam ditulis 0, negatif 270 derajat. Untuk titik asal A, B, maka bayangannya negatif B, A. Nah, kita mulai dengan contoh-contoh soalnya. Ini tidak sulit ya karena kita langsung ke rumus. Sebuah titik A negatif 3,5 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal atau titik pangkal koordinat. Maka bayangan titik A adalah jawabannya A untuk A, B dituliskan selalu ya, rumusnya selalu harus dituliskan supaya kamu tidak lupa dan supaya lama-kelamaan jadi hafal. Untuk R 0,90 derajat karena ini berlawanan, maka bayangannya negatif B, A. Untuk titik asal negatif 3,5, maka bayangannya A aksen. Jadi 5-nya yang asalnya Y itu menjadi X, tapi berubah tanda. Jadi bayangannya negatif 5, negatif 3 gitu ya. Negatif 5, negatif 3. Contoh yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A negatif 8,2, B negatif 1,2, C negatif 6,5 dan C maksud ibu dan C negatif 6,5 dirotasikan oleh R 0, negatif 180 derajat. Artinya walaupun ini nanti hasilnya sama baik yang positif atau negatif, ini artinya searah dengan jarum jam. Tentukan bayangan segitiga ABC tersebut dengan cara gambar dan tentukan bayangan titik-titik sudutnya ya. Di sini untuk rumusnya selalu harus kalian tulis kembali ya. Di awal kalian menjawab itu rumus harus selalu ditulis. Kemudian untuk titik A negatif 8,2, maka bayangannya menjadi negatif 8 berubah menjadi 8, kemudian 2 berubah menjadi negatif 2. Kemudian untuk B negatif 1,2 ini jadi bayangannya jadi negatif 1 jadi 1, 2 jadi negatif 2, jadi 1, negatif 2. Dan untuk titik C negatif 6,5 di sini C aksennya negatif 6 menjadi 6, 5 menjadi negatif 5, maka jadi C aksen 6, negatif 5. Dan di sebelah kanan di sini ada sebuah gambar yang berupa grafik di sini untuk segitiga asal dan segitiga bayangannya ya. Untuk segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen dan C aksen. Yang mana yang merupakan benda asalnya atau segitiga asalnya? Apakah yang kiri atas atau kanan bawah? Ini yang merupakan segitiga asalnya adalah berarti yang di apa? Iya, yang di kiri atas, betul ya. Contoh yang ketiga di sini rotasi 0, negatif 270 derajat. Tetapi yang dicari bukan bayangannya melainkan titik asalnya ya. Melainkan titik asalnya. Dan kemudian ada pertanyaan yang lain di sini yang harus kalian jawab, yaitu nilai A ditambah 2B ya. Negatif 270 derajat berarti ini adalah searah jarum jam. Ini untuk
rumusnya kita tuliskan A koma B, titik A koma B, bayangannya A aksen negatif B, koma A. Nah, di sini yang diketahui adalah bayangannya ya. L aksennya adalah 10,6. Berarti titik asalnya adalah, nah ini A-nya berarti adalah 6. Kita di sini posisinya jadi koordinatnya untuk koordinat titik asalnya jadi 6, negatif 10 gitu ya. Sehingga bayangannya menjadi ini kan bayangannya negatif B, A. Berarti negatif kali negatif 10 jadi 10, kemudian A-nya tetap 6 ya. Jadi titik asalnya adalah 6, negatif 10. Artinya A-nya 6, B-nya adalah negatif 10. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, A ditambah 2B, ini sudah kita bisa langsung jawab. A-nya adalah 6 ditambah 2B, berarti 2 kali negatif 10 ya. 2 kali negatif 10. Jadi jawabannya 6 ditambah negatif 20 ya. 6 ditambah negatif 20 berarti sama dengan 6 dikurangi 20 sama dengan negatif 14. Kenapa Bu dikurangi? Karena positif kali negatif adalah negatif. Jadi sama dengan negatif 14. Kemudian contoh soal nomor 4 ini adalah soal yang dikombinasikan dengan pencerminan dan bisa juga dikombinasikan dengan translasi. Pencerminan itu refleksi ya. Di sini contohnya titik A negatif 2, negatif 3 dirotasikan oleh R 0, negatif 90 derajat dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan titik A-nya. Kemudian jawabannya berarti di sini untuk A, B kita tuliskan untuk rumus rotasinya R 0, negatif 90 derajat, berarti A aksen adalah B, negatif A. Di sini yang didulukan karena dalam soalnya adalah rotasi, maka kita dulukan untuk rotasi dulu. Untuk A negatif 2, negatif 3, maka bayangannya menjadi negatif 3 atau A aksen menjadi negatif 3,2. Negatif 3,2. Setelah itu barulah kita cerminkan atau refleksikan. Tuliskan rumusnya untuk pencerminan terhadap sumbu X. Ya, untuk A, B berarti A aksen A, negatif B. Maka untuk titiknya jangan yang titik asal, tapi titik hasil dari rotasi, yaitu A aksen negatif 3,2 ini ya. Jadi di sini A aksennya negatif 3,2, maka bayangannya A double aksen ini jadi negatif 3, negatif 2. Berubah nilai B-nya menjadi negatif ya. Untuk soal nomor 4. Contoh soal yang kelima ini adalah soal yang dikombinasikan dengan translasi. Kita baca ya soalnya. Jika titik N, A, B dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal yaitu 0,0 ya. Kemudian ditranslasikan ke 56 akan menghasilkan bayangan akhir N double aksen negatif 4,3. Tentukan titik asalnya yaitu titik N ya. Berarti di sini kita dari rumus translasi dulu. Dari rumus translasi untuk A, X, Y ini jika ditranslasikan ke AB,
maka bayangannya X tambah A, Y tambah B, itu ya. Kemudian di sini soalnya, dalam soal bayangannya ini kan negatif 4,3. Maka kita untuk N double aksen, maka kita harus mencari N aksen. Nah, ini mudah saja, tinggal negatif 4 dikurangi 5, min 4 min 5 menjadi min 9. Di sini kan hasilnya. Kemudian 3 min 6 atau 3 dikurangi 6, yaitu hasilnya min 3. Sehingga didapat N aksennya min 9, min 3 itu ya. Nah, di sini berarti barulah kita ke rumus rotasi. Rotasi untuk 90 derajat yang berlawanan dengan jarum jam itu rumusnya A, B, A aksennya negatif B, A. Maka di sini lihat untuk N aksen ya, bukan N double aksen lagi, tapi ya dari N aksen. Jadi mundur ya. Untuk N aksennya min 9, min 3. Artinya negatif B-nya adalah negatif 9, A-nya negatif 3. Nah, A-nya kan posisinya bertukar tempat jadi ke depan atau ke posisi X. Jadi negatif 3 untuk N-nya. Nah, negatif 9 ini negatif B, berarti B-nya ini adalah positif. Jadi 9 karena negatif B ini sedangkan di sini harusnya di koordinat awalnya adalah B, maka jadi N adalah negatif 3,9. Nah, ini anak-anak untuk soal-soal dan pembahasan, contoh soal-soal dan pembahasan tentang rotasi. Kalian harus apik ya di dalam rumus-rumusnya. Jangan lupa dibuat rangkumannya untuk materinya. Jadi rotasi dari mulai 90, 180, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat itu dirangkum dengan rumus-rumusnya supaya kalian tidak pusing lagi nantinya. Nah, anak-anakku, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa tugas untuk LKS-nya ya. Kalau sudah selesai langsung dikirimkan ke ibu dan ikuti terus pembelajarannya ya. Jangan sampai tidak menyimak videonya karena kalian nanti akan kesulitan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.